Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qawmana ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita semua untuk bisa saling mengisi waktu kita dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agamanya. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Masih dalam berputar kitab Hayatul Qulub wa Qulubu As-Saimina An-Mudajan, kitab kehidupan hati dan teladan hati orang yang berpuasa, karya Syekh Abdul Habib Sa'ad ibn Nasir Asy-Syithri hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita kali ini tentang pembahasan yang sangat luar biasa, yang jarang semua dari hamba Allah Azza wa Jal illa qalil, kecuali sedikit yang bisa mengaplikasikan tentang amalan hati ini. Yang mana amalan ini apabila dilakukan oleh seorang hamba, dia bisa jadi akan mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan apabila seorang hamba melakukan amalan ini, maka itu adalah sebab di antara amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita adalah tentang masalah al-ikhlas. Ikhlas, amalan hati, adalah penawar hati yang sangat mahal. Mengapa kita katakan sangat mahal? Karena sebagaimana yang telah kita singgung di depan, bahwasanya ini sangat jarang dilakukan oleh seorang hamba. Sukar sekali untuk dilakukan kecuali bagi mereka yang mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan kita membahas masalah ini, kita setidaknya bisa untuk menggapai al-ikhlas walaupun hanya kecil yang dilakukan. Ya, walaupun itu kecil, karena besar kecilnya pahala seseorang hamba itu tergantung dari besar kecilnya ikhlas yang ada di dalam hatinya. Khani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Di sini beliau Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syithri hafizahullah taala mengatakan, fa innal ikhlasa min a'zami a'malil qulub. Sesungguhnya ikhlas adalah amalan hati yang sangat besar. Ya, amalan hati yang sangat besar. Jadi hati memiliki amalan, di antaranya adalah ikhlas, yang tidak bisa dilakukan kecuali kecuali berporos dari hati. Fa huwa syartul ibadah. Ikhlas adalah syarat utama diterimanya ibadah seseorang. Bal huwa sirrul ibadah. Bahkan ikhlas ini adalah intisari dari semua ibadah. Intisari dari semua ibadah, nanti dalilnya akan kita sebutkan. Wa sababu idhamil ajri inda adaiha. Bahkan termasuk bagian dari sebab utama
amalan seseorang mendapatkan pahala besar ya ketika dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin kita bertanya, apa ikhlas di sini? Apakah ikhlas yang biasa diartikan sebagian orang, sudah deh ikhlasin saja, atau yang dimaknakan dengan bahasa Indonesia yang artinya melakukan tanpa pamrih? Apakah itu yang namanya ikhlas? Ya, di dunia ini tidak ada yang tanpa pamrih, semuanya ada pamrihnya. Kalau enggak dia pamrih kepada Allah atau pamrih kepada makhluknya. Pamrih kepada Allah mendapatkan pahala, berarti dia tidak pamrih. Ya, atau pamrih kepada makhluk ingin mendapatkan unsur-unsur duniawi. Jadi kalau kita katakan ikhlas melakukan amalan tanpa pamrih, ini salah kaprah dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ya, makanya kita harus tahu apa makna dari ikhlas agar kita bisa mengaplikasikannya dengan benar. Kata Syekh Sa'ad Syitri hafizahullah mengutip dari perkataan para ulama, yang dinamakan al-ikhlas an yaqsidal 'abdu bi'amalihi wajhallahi wad daral akhirah. Ikhlas adalah seseorang ya yaqsidul 'abdu, dengan amalannya tersebut dia menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala wad daral akhirah, dan kampung halaman yakni akhirat. Berarti dia di sini pamrih, menginginkan pahala dan wajah Allah Subhanahu wa taala dan balasan akhirat. Itu yang namanya al-ikhlas. La yaqsidu syai'an min umurid dunya. Dia dengan amalannya tersebut tidak menginginkan perkara dunia. Tidak pamrih kepada makhluk, tapi pamrih kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ingin mendapatkan jabatan, tidak ingin mendapatkan harta atau unsur-unsur dunia lainnya dengan amalannya tersebut. Ya, tidak ingin pergi haji dalam rangka untuk mendapatkan titel haji, ya, atau haja. Kalau tidak dipanggil Pak Haji atau Ibu Haja, tidak noleh kalau dipanggil, atau geram atau marah nggak terima, ya, berarti dia belum ikhlas selama ini dalam melakukan ibadah haji tersebut. Ya, seorang yang ikhlas mengharapkan wajah Allah dan pahala akhirat. Wala yaqsidu mura'atal khalq, dan dia tidak menginginkan perhatian orang lain dari ikhlas tersebut. Wala mujamalatuhum, dan bukan juga dalam rangka untuk supaya mereka ridho terhadap amalannya dia. Tidak ingin basa-basi agar nggak enak nih kalau saya nggak seperti ini. Nggak enak nih kalau saya nggak puasa, kelihatan sama anak saya, sama istri saya atau suami saya, ada deh, udah dipuasa aja. Bukan karena Allah, tapi melihat keadaan makhluk karena mereka berada bersamanya. Berarti orang tersebut belum melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak sekali nanti contoh-contoh yang bisa kita sebutkan. Ya, ikhwani wa akhwati biddin, azzani Allah wa iyyakum. Kata beliau, fal mukhlisuna humul mu'minun. Perlu diketahui bahwasannya orang yang berikhlas, orang yang melakukan ikhlas, dialah orang mukmin yang sejati. Orang mukmin yang sejati. Apa dalilnya? Simak dalam surat An-Nisa ayat 146. Allah Azza wa Jalla berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Ini Allah menceritakan tentang keadaan orang munafik. Orang munafik itu hobinya riya dan sum'ah dalam beramal, tidak ada ikhlas sama sekali. Ingin salat berjamaah itu bukan karena Allah, karena ada Nabi SAW. Ya, kalau enggak salat nanti dicap sebagai orang yang buruk, orang munafik. Akhirnya dia salat. Kenapa? Karena melihat Nabi SAW, karena melihat para sahabat. Ya, akhirnya dibongkar sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, ya, dibongkar di dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam kerak api neraka yang terdalam. Ya, kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya, illal ladzina tabu,
kecuali mereka yang bertaubat. Wa aslahu, dan yang memperbaiki diri. Wa'tasamu bihablillah, dan yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa akhlasu dinahum, dan yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ditekankan sama Allah kalimat ikhlas karena selama ini mereka belum masuk Islam dengan benar, dengan ikhlas, beribadah dengan benar, sehingga ditekankan oleh Allah wa akhlasu dinahum, ya. Dan mereka ikhlas dalam menjalankan agama Allah lillah, untuk Allah azza wa jal. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka bersama orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan memberikan orang-orang beriman pahala yang besar. Dengan apa? Dengan keikhlasannya tadi, dengan sebenar-benarnya. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kata beliau, ya, fal ibadatu la budda min al ikhlasi fiha litakuna maqbulatan indallah. Dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah azza wajalla sampai dia benar-benar ikhlas pada Allah azza wajalla. Dan yang kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena pembahasan ini tentang masalah ikhlas, maka kita tekankan masalah ikhlas. Ya, kata Syekh, ibadah tidak diterima sampai dia ikhlas karena Allah azza wajalla. Apa dalilnya? Simak surat Az-Zumar ayat 11 sampai 12, dan ayat yang senada ini banyak. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwala al-muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah mukhlishan lahuddin, dengan semurni-murninya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali yang berserah diri. Ayat yang senada juga banyak, ayat yang sudah kita hafal, surat Al-Bayyinah, ya. Allah azza wa jalla berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan sebenar-benarnya, dengan semurni-murninya, yakni dengan seikhlas-ikhlasnya. Artinya bahwa jika amalan Anda tidak ada unsur keikhlasan di dalam hati Anda, maka jangan membuat capek diri Anda pribadi, karena amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah syarat asasi. Ya, bahkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seorang hamba illa ma kana lahu khalisan, kecuali apa yang ia ikhlaskan, ya, yang murni untuk Allah, wa btughiya bihi wajhu, dan mengharap pahala Allah azza wajalla, mengharap wajah Allah azza wajalla. Ya, jadi dengan hadis ini kita tahu seberapa besar amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, baik dari hartanya yang ia korbankan, keluarkan, jiwa, raga, waktu, ya, bahkan sampai miliaran ia gelontorkan, tapi bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, ya, la yaqbalullahu amalahu, Allah tidak akan menerima amalannya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, salathun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim. Ada 3 hal yang dengannya hati seorang muslim akan bersih, yakni bersih dari dengki, khianat, dan keburukan. Di antaranya adalah ikhlasul amali lillah. Dia mengikhlaskan amalannya karena
Allah Subhanahu wa taala. Wan nushu li a'immatil muslimin, menasehati ulil amri dengan benar, ya. Waluzumu jama'atihim, dan berpegang teguh dengan jamaah, yakni dengan rakyat, ya, selalu bersama mereka dan dengan perintah pemerintah selama tidak berbuat maksiat, ya. Ini 3 golongan atau 3 kriteria yang dengannya hati orang akan menjadi bersih. Di antaranya adalah orang yang selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang selalu berbuat ikhlas akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah mukhlishan lahud din. Orang yang paling bahagia terhadap syafaatku nanti di hari kiamat adalah yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi, yang murni, yang ikhlas dari hatinya, maka orang tersebut yang berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sangat urgent sekali pembahasan masalah ikhlas ini. Ya, sangat urgent sekali berkutat terhadap amalan yang kita lakukan di dunia, ya, akan mendapatkan pahala di akhirat. Ikhwani wa akhwati as-saimina was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'ad Ibn Nasir Asy-Syithri hafizahullah melanjutkan pembahasannya. Ketahuilah, innal mar'a al-mu'mina yatamakkanu biwasitatil ikhlas min qalbi hayatahu kullaha. Perlu diketahui bersama bahwasannya seorang mukmin, ya, dengan wasilah keikhlasannya yang ada di dalam hatinya akan menjadikan hatinya itu hidup, ya, dalam setiap perkaranya. Litakuna ta'atan lillah, agar segala aktivitas yang ia lakukan adalah berbuah menjadi ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbuah menjadi ibadah sehingga dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun hakikatnya itu adalah mubah, perkara yang mubah, hal yang boleh-boleh saja, aktivitas bahkan adatnya akan menjadi ibadah di sisi Allah tatkala dia mengikhlaskan, meniatkan karena Allah Azza wa Jalla. Contoh, orang yang makan, minum, tidur, apabila ia ikhlaskan dalam rangka untuk mengharap wajah Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan pahala dan menjadikan sebagai ibadah. Tatkala dia makan, dia minum dalam rangka agar at-taqawi, agar merasa kuat dalam beribadah, ya, sehingga dia bisa khusyuk, bisa tumakninah dalam salatnya, maka makannya tersebut apabila ia niatkan ikhlas karena Allah, yu'jar alaih, akan mendapatkan pahala. Tidurnya apabila ia lakukan dalam rangka agar bisa salat malam, agar bisa melakukan salat subuh berjamaah di masjid, ya, maka tidurnya tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang bekerja di luar rumah dalam rangka untuk menafkahi istrinya ikhlasan lillahi taala, menjalankan sebuah kewajiban karena Allah Azza wa Jalla, ya, bukan hanya sekedar kewajiban, bahkan ini karena Allah Azza wa Jalla, maka dia bekerja tersebut, berdagang, menjadi karyawan, ya, akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi porosnya itu adalah masalah al-ikhlas. Al-ikhlas, adat kebiasaan akan menjadi ibadah. Bahkan kebalikannya, dengan tidak ada ikhlas, ibadah akan menjadi adat, artinya tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Artinya seorang yang salat, puasa, tapi tidak ada unsur ikhlasnya, akan menjadikan seperti adat istiadat yang tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini penting sekali kita untuk berikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Hadis yang sangat masyhur yang mungkin sering kita mendengarnya, bahkan sebagian kita sudah menghafalnya. Hadis yang ditulis di Imam Nawawi, di Arba'in Nawawi, hadis pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, ya,
Maka lanjutannya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, maka akan mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya buruk, maka dia akan mendapatkan hukuman, berhak mendapatkan hukuman atau berhak mendapatkan dosa. Wal iyadu billah. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Tadi pernah kita katakan bahwasanya untuk mendapatkan ikhlas ini sangatlah sulit sekali. Al-ikhlasu aziz, kata para ulama. Ikhlas ini sangat sulit sekali untuk kita temui, jarang untuk kita temui. Ya, bahkan ini penyakitnya orang-orang soleh. Ya, penyakitnya orang-orang soleh. Karena apa? Karena manusia itu suka untuk dipuji. Manusia itu suka untuk disanjung, diangkat-angkat. Apalagi dalam permasalahan ibadah, kalau dia suka dipuji oleh orang lain, maka khawatir dia tidak bisa untuk melakukan ikhlas, diberikan ikhlas di dalam hatinya, sehingga amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhlas di sini mengandung dua unsur, ya. Terbebaskan, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memurnikan ibadah terbebaskan dari dua unsur utama. Yang pertama, syirik besar. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memalingkan ibadahnya kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, kepada batu, kepada pohon, kepada kuburan keramat, kepada para nabi, malaikat, Nabi Isa dan lain sebagainya. Dia harus terhindar dari syirik besar. Dan masuk dalam kategori al-ikhlas adalah dia juga terhindar dari syirik kecil, yakni riya, ingin dipamerkan amalannya, atau sum'ah, ingin diperdengarkan amalannya, atau dia takut dengan cibiran orang lain karena dia melakukan amalan tersebut karena Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, orang yang riya, ya ingin memamerkan amalannya kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Banyak sekali caranya. Kalau jamaah umrah itu suka foto-foto di depan Ka'bah, ya, kemudian di Masjid Nabawi sedang sholat kemudian minta difotokan. Nanti ketika pulang di rumah dia pajang di di tembok rumahnya, di hadapan di rumahnya, agar semua orang tahu saya pernah haji, saya pernah umroh. Atau yang lebih yang lebih riskan lagi zaman sekarang, ya, mereka banyak melakukan selfie kemudian dipajang di media sosial dalam rangka untuk semua orang di seluruh dunia tahu bahwasanya saya sedang ibadah. Hati-hati, bisa jadi amalan Anda akan rusak, bahkan akan hilang disebabkan Anda melakukan hal demikian. Tentunya dengan niat yang ada diri Anda pribadi. Apa yang Anda lakukan? Terkadang, ya, syaitan merusak kita itu kalau bukan dari jalan keburukan, akan merusak dari jalan kebaikan. Kita tahu syaitan akan merusak dari jalan keburukan, bermaksiat kepada Allah. Tapi jika syaitan tidak bisa merusak kita dari jalan keburukan, dia akan masuk dari jalan kebaikan. Sebagai contoh, orang yang umrah tadi, ya, dia sholat di saf awal, depan dia Ka'bah. Umrah dengan ikhlasnya, menangis, merengek kepada Allah Azza wa Jalla, sholat berdoa sambil menangis. Tapi syaitan tidak tinggal diam. Dia mengatakan kepada dirinya, "Hai fulan, di kantongmu itu ada HP. Kenapa engkau tidak gunakan? Depanmu ada Ka'bah. Sekarang Anda berada di Mekah, kiblat kaum muslimin. Kenapa Anda tidak ambil kesempatan ini? Kabarkan kepada seluruh dunia bahwasanya Anda sekarang berada di Ka'bah, kiblat kaum muslimin." Akhirnya tanpa sadar diri, ya, dia mengambil foto kemudian selfie. Kemudian disebarkan ke Facebook, ke Instagram, ke WA, ya, kirim ke personal, ya, dengan status yang seakan-akan dia sedang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, terima kasih engkau telah sampaikan saya ke kota Mekah." Hati-hati ya ikhwah. Jika para ulama salaf sangat berhati-hati sampai menyembunyikan amalan mereka,
ya, khawatir akan keikhlasan mereka bisa rusak. Bagaimana lagi dengan kita sekarang, yang kita saja terkadang belum tentu bisa untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati tatkala Anda mengupload video-video atau foto-foto berkenaan dengan ibadah, bisa jadi amalan Anda rusak, bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali, atau berujung mendapatkan dosa. Ya, jamaah haji, ya, ingin pulang, ingin melakukan ibadah haji dalam rangka supaya mendapatkan titel haji. Ya, terbukti banyak di fakta di lapangan, tidak tahu kalau masalah niat. Tapi fenomena seperti itu sangat banyak. Kalau tidak dipanggil Pak Haji atau Ibu Haja, tidak menengok. Ya, bahkan marah. Ya, sempat saya mendengar, saya ini hajinya tahun 70-an, waktu belum ada pesawat katanya, masih pakai kapal air. Lihat, sampai menerangkan demikian. Ada apa? Kalau orang yang ikhlas, cukup hanya Allah saja yang menilainya, bukan orang lain. Ya, orang lain tidak bisa memberikan pahala dan dosa. Ya, yang memberikan pahala adalah Allah Azza wa Jalla. Maka ambil perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din, as-saimina was-saimat, dimanapun Anda berada. Makanya di sini, mengingat keikhlasan ini sangat jarang kita temui, bahkan sulit sekali untuk kita lakukan. Maka di sini Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syitri hafizahullah taala menyebutkan ada sekitar 7 poin yang sekiranya apabila seorang hamba mengetahuinya dengan baik kemudian mengamalkannya, akan mudah setidaknya untuk menggapai keikhlasan dalam beribadah. Ya, kalau 7 poin ini bisa dilakukan dengan benar, mudah-mudahan dia termasuk orang yang bisa beristiqamah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas dalam beribadah kepada-Nya. 7 poin tersebut adalah, yang pertama adalah annal ikhlasa syartun liqabulil amal. Bahwasanya ikhlas adalah syarat utama diterimanya sebuah amalan, sebuah ibadah. Ya, ini harus kita ketahui bersama. Ikhlas adalah sebab utama amalan seorang hamba diterima. Harus patrikan di dalam hati kita. Kalau Anda berbuat amalan sesuatu, hatta yang besar sekalipun, jika tidak ada keikhlasan di dalam hatinya, maka Allah tidak akan menerima amalan tersebut. Bahkan Allah mengancam tidak akan melirik kepada amalannya, apalagi sampai memberikan pahala. Dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ana aghnas syuraka'u 'anis syirk. Aku zat yang paling tidak butuh terhadap kesyirikan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang melakukan amalan, lihat ini ancaman Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang mana dia menduakanku, dia berbuat syirik kepadaku, yakni syirik besar atau syirik kecil, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Dalam riwayat lain, taraktuhu wa amalahu. Aku tinggalkan dia dan amalannya. Artinya Allah tidak akan melirik amalannya dia. Tidak akan memberikan pahala, bahkan akan memberikan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Jika kita tahu tentang hakikat ini, kita akan mudah setidaknya untuk mendatangkan ikhlas dalam hati kita. Ya, Allah Azza wa Jalla mengancam orang yang tidak berbuat ikhlas, yang hobinya suka riya, caper, cari perhatian kepada makhluk, kelak di hari kiamat nanti, ya, ketika Allah membagikan pahalanya kepada para hamba, pahala haji, pahala umrah, pahala sholat, pahala puasa, maka datang hamba yang miskin ini, ya, wahai Allah, ya Rabbku, mana pahala saya? Maka dikatakan kepadanya, idhab ila fulan, pergilah anda kepada fulan, yang mana dulu anda berbuat riya kepadanya. Bisakah dia memberikan pahala kepada anda? Dan ini adalah bentuk adab, siksaan kepada orang tersebut. Karena yang memberikan pahala, ya, dan yang memberikan hukuman hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah ingat atau pernah mendengar hadis, ada seseorang yang masuk neraka karena 3 amalan yang besar. Mujahid, orang yang membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama, dan orang yang bersedekah. Semuanya masuk neraka. Karena apa? Karena tidak ada keikhlasan. Semuanya menginginkan kehidupan dunia.
yang satu ingin dibilang pemberani, yang satu ingin dibilang dermawan, yang satu dibilang qari ahli Quran, atau dibilang ustaz, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya semuanya diceburkan dalam neraka wal iyadhu billah. Karena apa? Karena keikhlasan di dalam hatinya tidak ada sama sekali, menginginkan perkara dunia. Wal iyadhu billah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apabila kita mengetahui ini, setidaknya kita bisa atau dimudahkan untuk mendapatkan keikhlasan. Adalah anna nafi'a ad-darra wa rabbul izzati wal jalal. Kita harus mengetahui bahwasannya yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat, yang memberikan pahala, yang memberikan hukuman dan dosa, itu Rabbul izzati wal jalal. Itu Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kita tahu seperti ini, fa kaifa nafsidu bi a'malina talaban linaf'i ghairahu talaban linaf'i. Kalau seperti itu, mengapa kita cari perhatian kepada selain Allah Azza wa Jalla? Mengapa kita masih caper kepada manusia? Mengapa kita masih menginginkan pujian dan sanjungan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang tidak bisa memberikan apa-apa, yang mana mereka semuanya al-fuqara, para masakin? Mengapa kita masih meminta kepada mereka? Karena mereka tidak bisa memberikan pahala. Yang memberikan pahala terhadap amalan kita, yang memberikan hukuman terhadap perbuatan kita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita hanya caper kepada Allah saja. Kita hanya pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala saja di setiap amalan kita, di setiap perbuatan kita, bahkan terhadap hal-hal yang mubah. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu poin yang kedua, ya. Poin yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 43 sampai 44. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a? Apakah mereka menjadikan selain Allah itu orang-orang yang bisa memberikan syafaat? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Katakanlah wahai Muhammad, ya, apakah kamu mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak mengerti? Lihat, Nabi SAW mengajarkan kepada nabinya bahwasanya para makhluk yang mereka sembah selain Allah itu tidak memiliki apa-apa. Bahkan disebutkan di dalam ayat lain, tidak memiliki qitmir. Apa itu qitmir? Qitmir adalah kalau antum makan korma, di dalam bijian tersebut ada kulit yang mengelupas tipis. Itu qitmir, kata Allah. Makhluk selain Allah tidak memiliki qitmir. Qitmir saja tidak punya, bagaimana lagi yang akan memberikan pahala atau memberikan hukuman? Maka ngapain kita capek-capek, ya, ngurusi akan hal ini, ya, yang tidak ada kejelasannya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik, bahkan memberikan sengsara kepada kita semua. Allah, na'udzubillah min dzalik. Ikhwani wa akhwati biddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, yang membuat kita bisa mendatangkan ikhlas dengan mudah dengan izin Allah Azza wa Jalla, kita harus mengetahui poin yang ketiga ini, annal ajra was thawaba ala miqdarin niyyati wal ikhlas. Sesungguhnya besarnya pahala dan ganjaran tergantung besarnya niat dan keikhlasan yang ada dalam hatinya. Ya, besarnya niat yang ada di dalam hatinya. Dalilnya tadi yang pernah kita sebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan diganjar sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi pahala seseorang itu berbeda-beda sesuai dengan niat dan keikhlasannya. Sebagai contoh, orang yang sholat berjamaah di masjid, kata Nabi SAW, akan mendapatkan 27 derajat, ya, akan mendapatkan pahala yang besar. Pertanyaannya, apakah semua orang yang salat di masjid dengan satu imam, ya, akan mendapatkan pahala yang sama? Ya? Apakah seseorang yang bermakmum, yang bermakmum ke imam, ya, afwan, itu semuanya pahalanya sama serentak dengan jumlah dan takaran yang sama? Jawabannya tidak. Apa yang membuat mereka mendapatkan pahala yang berbeda-beda? Karena keikhlasan, niat, khusyuk yang ada di dalam hatinya.
Tergantung besar kecilnya, seberapa itu pula, ya, sebesar itu pula yang akan ia dapatkan. Sebagian orang yang ada yang ikhlasnya full, ya, maka pahalanya juga full. Sebagian lagi ada yang ikhlasnya hanya setengah, maka pahalanya pun juga setengah. Sebagian lagi ada yang ikhlasnya seperempat, maka pahalanya pun demikian. Bahkan sebagian lagi tidak ada keikhlasan sama sekali, tidak ada khusyuk, tidak ada niat yang benar, sehingga tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya, waliyadu billah, ya, tidak mendapatkan apa-apa, hanya gerakan dan gerakan. Naam, ibadahnya akan gugur kewajibannya karena dia telah melakukan ibadah tersebut, misalkan salat zuhur tadi. Tapi nilai pahala dan ganjarnya itu berbeda-beda tergantung seberapa besar keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan pernah kita lihat juga tadi hadis masalah orang yang berjihad, orang yang bersedekah, orang yang mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam. Aturan orang tiga ini masuk jannah, ya, pahalanya besar. Tapi karena tidak ada keikhlasan di dalam hatinya, Allah ceburkan mereka ke dalam neraka. Bahkan 3 golongan dari manusia yang pertama kali menjadi bahan bakar api neraka. Karena apa? Karena tidak ada keikhlasan. Ya, jadi besar kecilnya amalan seorang hamba tergantung keikhlasan. Contoh berikutnya, ada seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang melihat anak seekor anjing yang hampir mati kehausan. Kemudian karena simpati dan iba luar biasa, akhirnya dia menurunkan diri ke sumur dan mengambil airnya dengan sepatunya tersebut dan memberikannya kepada anak anjing tersebut, dan akhirnya dia telah menyelamatkan hidupnya anak anjing tersebut. Allah berterima kasih kepadanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Padahal amalnya kecil, nggak besar-besar amat. Siapa di antara kita yang bisa mengambil air kemudian memberikannya kepada anak anjing? Namun Allah berterima kasih kepadanya karena keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Allah mengampuni dosanya dan memasukkannya dia ke dalam surga. Subhanallah, karena besarnya keikhlasan yang ada pada diri seorang hamba. Contoh perkara lain dalam sebuah hadis yang sahih juga, ada seorang muslim yang melihat ranting pohon yakni tergeletak di jalan. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya, menyingkirkan ranting pohon tersebut sambil mengatakan, wallahi la unahyiyanna hadza an tariqil muslimina hatta la yu'zihim. Demi Allah, saya akan singkirkan ranting pohon ini dari jalan kaum muslimin agar mereka tidak terluka dari duri tersebut. Allah berterima kasih kepadanya dan masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Padahal amalannya kecil. Ya, Allah berterima kasih kepadanya dan masukkan dia ke dalam surga karena keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Makanya Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah memberikan kaidah kepada kita semua, dan bisa jadi ini jadikan sebagai prinsip dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil akan menjadi besar di sisi Allah karena faktor niat, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil di sisi Allah karena faktor niat. Ya, jadi sangat penting sekali masalah keikhlasan di dalam hati kita. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, bahwasanya anna man iltamasa ridallah, orang yang selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan orang lain juga akan dijadikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, tatkala dia hanya menjadikan ridha Allah sebagai obsesinya yang utama. Berbeda halnya dengan orang yang obsesinya ridha manusia, sampai-sampai mengorbankan ridha Allah Azza wa Jalla. Ya, yang berbuat riya, berbuat sum'ah supaya mendapatkan unsur duniawi, Allah akan murka kepadanya, dan orang lain, ya, akan dijadikan murka terhadapnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini penting sekali kita untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di setiap tindak tanduk
kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho terhadap kita. Kemudian yang kelima, faedah dari keikhlasan yang mana apabila kita tahu seperti ini bisa menjadikan kita semakin bisa menggapai keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Annal ikhlasa yamsahu wasawis al-qulub. Sesungguhnya dengan sifat al-ikhlas yang ada di dalam hati akan mengusir semua sifat was-was yang bercongkol di dalam hati. Wa yarjizu syaitanu an yasila ma'ahu ilal qalb. Bahkan syaitan tidak mampu untuk menggoda kita, memberikan was-wasnya. Kenapa? Karena sifat al-ikhlas yang tumbuh kuat di dalam hati seorang hamba. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Shad ayat 82 sampai 83. Ucapan syaitan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kebesaranmu, la ughwiyannahum ajma'in. Aku sungguh pasti akan menyesatkan mereka semua, wahai Allah. Manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu saja yang ikhlas kepadamu ya Allah. Itu yang saya tidak bisa mampu untuk menggoda mereka, ya, mengelabui mereka. Nggak bisa. Kenapa? Karena faktor ikhlas yang ada di dalam hati mereka. Semua kita termasuk orang yang bisa berbuat ikhlas dalam setiap ibadah kita. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam sebab faktor utama agar seorang hamba bisa mendatangkan keikhlasan adalah annal mukhlisina yub'iduhumullahu 'anil ma'asi. Orang yang senantiasa berbuat ikhlas akan dijauhkan dari Allah dari macam maksiat. Wa ya'simuhum minadz-dzunub, dan Allah akan jaga dia dari dosa. Ya. Karena dia apa? Karena keikhlasan tadi. Apa dalilnya? Simak surat Yusuf ayat 24. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya." Dan begitulah kami palingkan Yusuf dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Hampir-hampir Nabi Yusuf terperangkap oleh tipu daya wanita untuk berzina, tapi Allah jaga. Mengapa Allah jaga? Ini jawabannya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia adalah termasuk dari hamba-hambaku yang senantiasa berbuat ikhlas kepadaku, pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengannya Allah akan menjaga beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Yang terakhir, yang ketujuh, sebab agar ya kita bisa mendapatkan keikhlasan adalah kita mengetahui bahwasanya ikhlas sebab utama seseorang mendapatkan ampunan dosa. Sebab utama mendapatkan ampunan dosa karena keikhlasannya tadi. Apa dalilnya? Hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya bani Adam, law laqitani bimil'il ardi khataya la tusyrik bi syai'a laqituka bimil'il ardi maghfiratan." Wahai anak Adam, wahai manusia, sekiranya engkau menemuiku ya dengan segudang dosa yang memenuhi bumi, la tusyrik bi syai'an, tidak berbuat syirik kepadaku, artinya senantiasa memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, laqituka bimil'il ardi maghfiratan, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan seluas bumi juga. Lihat ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang yang senantiasa berbuat ikhlas akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat hadis tentang masalah puasa. Ya, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharap pahala Allah, yakni ikhlas, mengharap pahala dan surganya, apa janjinya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ada satu sebab lagi, apabila kalau kita ingin melatih diri kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, maka perbanyak puasa. Ya, perbanyak
puasa, karena puasa adalah aplikasi dari keikhlasan itu sendiri. Ibadah yang bisa mengantarkan seorang untuk ikhlas kepada Allah adalah dengan memperbanyak puasa. Makanya di sini Syekh Sa'ad Ibn Nasir Asy-Syitri hafizahullah mengatakan, wa yatajalla al-ikhlasu fi siyam. Ikhlas itu lebih menonjol ketika seorang berpuasa. Mengapa? Id inna siyama yanṭaliqu minan niyyah. Karena puasa itu terlahir dari niat seorang hamba. Ya, dalam sebuah perkataan ulama, fala yasihhu siyamul wajib liman lam yubayyitis shaum. Puasa yang wajib tidak akan diterima oleh Allah kecuali jika ia niatkan sebelumnya. Yakni niatkan di dalam awal malamnya bahwasanya dia akan puasa besok. Ya, dan niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Ya. Maka di situ ia berangkat untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saksikan juga, ya, tatkala seorang berpuasa, ketika dia sendirian atau dia di dalam tempat keramaian, dia sama saja tidak makan dan tidak minum. Wabil khusus ketika di tempat sendirian. Kenapa? Karena dia meyakini ada Rabbul Izzati wal Jalal yang sedang menyaksikan dia, yang mengawasi dia, yang melihat dia, sehingga dia tetap tidak makan dan tidak minum walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Ini faktor keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Makanya Allah Azza wa Jalla, ya, makanya Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, meyakini bahwasanya ini dari Allah Azza wa Jalla, Allah yang mensyariatkannya, dan ihtisaban, mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ya, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa yakum. Sehingga dengan ini semua kita jelas bahwasanya ikhlas sangat urgent sekali, sangat penting sekali dalam masalah hal beramal as-saleh, beramal kepada untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, maka tidak bisa Anda mendapatkan pahala. Saya tutup kajian ini dengan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang menasihati kita semua. Beliau mengatakan, al-'amilu bi ghairi ikhlasin wala iqtida'in, orang yang beramal tanpa ikhlas dan tanpa mengambil sunnah Nabi SAW, tidak mencontoh Nabi SAW, kal musafir yamla jarabahu ramlan yanquluhu wa la yanfa'uhu, bagaikan seorang musafir yang membekali dirinya dengan pasir, ya, yang membekali dirinya dengan pasir, yanquluhu, yang ia bawa tetapi tidak memberikan manfaat sama sekali. Ya, orang musafir bawa bekalnya cuma pasir. Apa yang dia harapkan dari pasir tersebut? Hanya menanggung berat saja dan tidak memiliki manfaat sama sekali. Itulah permisalan orang yang tidak ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki manfaat sama sekali, bahkan dosa yang akan ia tanggung nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat ikhlas dalam beribadah kepadanya, dalam beramal saleh, dalam membekali diri, yang mana itu modal semua bagi kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Mudah-mudahan ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.